Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Muhammad Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 7312 sampai bab 7320. Itu adalah perasaan yang menakjubkan. Han Shan merasakan darahnya mendidih, tulang-tulangnya gemetar, dan meridiannya melebar. Sebuah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dari kedalaman garis keturunannya, seperti naga tidur yang terbangun. Kultivasinya mulai menembus puncak peringkat pertama alam dewa sejati, lalu peringkat kedua. Dia membuka matanya dipenuhi air mata. Tuan Istana, Tuan Chen, saya tidak dapat membalas kebaikan Anda yang luar biasa. Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membalas. Garis keturunan Dewa Es adalah satu keluarga. Han Shan berdiri dan membungkuk dengan hormat. Lalu, dia bertanya, Tuan Istana, berapa banyak orang yang tersisa di garis keturunan Dewa Es kita? Jiang Xuelan terdiam sejenak. Saat ini, hanya Anda, saya, dan Chen Ping. Tetapi Chen Ping bukanlah anggota garis keturunan Dewa Es. Dia hanya memiliki garis keturunan Dewa Es. Dia melirik Chen Ping, emosi yang kompleks terlintas di matanya. Tapi kami sedang mencari. Ia melanjutkan, ada garis keturunan Dewa Es lainnya di surga ke-15. Kita akan menemukan mereka satu persatu, membangkitkan mereka, dan memungkinkan garis keturunan Dewa Es bangkit kembali. Mata Han Shan berbinar. Tuan Istana, saya kenal seseorang, katanya. Ada seorang pemuda yang tinggal di sisi barat kota bernama Han Shuang. Dia keponakan buyut saya. Konsentrasi garis keturunannya lebih tinggi dari saya, dan kultivasinya lebih kuat. Tapi dia tidak tahu asal-usulnya dan selalu berpikir dia hanyalah seorang kultivator liar biasa. Mata Jiang Xuelan berbinar. Bawa kami ke sana. Han Shuang tinggal di sisi barat kota Angin Beku, di sebuah rumah batu yang bahkan lebih kecil dari rumah Han Shan. Dia adalah seorang pemuda, tampak berusia 20-an, tetapi sebenarnya berusia lebih dari 500 tahun. Kultivasinya berada di peringkat ketiga alam abadi sejati, dianggap cukup baik di antara kultivator liar. Wajahnya dingin dan tegas, dan dia tidak suka berbicara. Dia mencari nafkah dengan berburu monster di tanah tandus. Ketika Han Shan memimpin Chen Ping dan dua orang lainnya ke kediaman Han Shuang sedang mengasah pisau tulang di halaman. Melihat Han Shan, dia meletakkan pisaunya dan berdiri. Paman, apa yang membawamu kemari? Han Shuang, aku membawakanmu tamu. Wajah Han Shan penuh senyum. Ini Jiang Xuelan, Master Istana dari garis keturunan Dewa Es. Ini Chen Ping. Pupil mata Han Shuang sedikit menyempit. Dia tentu pernah mendengar nama Chen Ping. Lubang api surgawi, gunung guntur surgawi, jurang jiwa, seluruh surga ke-15 telah ramai membicarakan nama ini beberapa hari terakhir. Tapi dia tidak menyangka tokoh legendaris ini akan muncul di hadapannya. Salam, Tuan Chen. Salam, Master Istana Jiang.
Dia menyatukan kedua tangannya dalam sebuah penghormatan, nadanya tidak rendah hati maupun sombong. Jiang Xuelan menatapnya, secercah kekaguman terpancar di matanya. Kau memiliki garis keturunan Dewa Es di dalam dirimu. Konsentrasinya jauh lebih tinggi daripada pamanmu. Jika itu terbangun, kultivasimu setidaknya dapat mencapai peringkat keempat alam abadi sejati. Han Shuang terdiam sejenak. Lalu, Jiang Xuelan terdiam sejenak. Lalu, setelah terbangun, apa yang harus kulakukan? Suara Han Shuang tenang. Melayanimu? Melayani garis keturunan Dewa Es. Jiang Xuelan menatapnya, terdiam sejenak. Tidak. Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya. Setelah terbangun, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Garis keturunan Dewa Es tidak memaksa siapapun. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Darah yang mengalir di pembuluh darahmu memiliki nama, sejarah, masa lalu yang bisa kau banggakan. Han Shuang terdiam lama. Kemudian, dia tersenyum. Senyumnya samar, tetapi secercah cahaya bersinar di matanya. Baiklah. Aku terbangun. Jiang Xuelan dan Chen Ping menggunakan metode yang sama untuk membantu Han Shuang membangkitkan garis keturunan Dewa Es. Konsentrasi garis keturunan Han Shuang memang jauh lebih tinggi daripada Han Shan. Selama proses kebangkitan, tubuhnya diselimuti cahaya biru es, suhu di sekitarnya anjlok hingga puluhan derajat, dan lapisan es tipis terbentuk di tanah di halaman. Tingkat kultivasinya telah menembus dari peringkat ketiga alam dewa sejati ke puncak peringkat keempat, hanya selangkah lagi menuju peringkat kelima. Ia membuka matanya, menatap tangannya, dan terdiam lama. Jadi, ini adalah garis keturunan Dewa Es. Suaranya agak serak. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan tentang kekuatan spiritual di dalam diriku, seperti ada sesuatu yang hilang. Sekarang aku tahu, yang kurang dariku adalah kebangkitan. Ia menatap Jiang Xuelan dengan sedikit rasa hormat di matanya. Tuan Istana, mulai sekarang, urusan garis keturunan Dewa Es adalah urusanku, urusan Han Shuang. Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya. Aku sudah bilang aku tidak akan memaksamu. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Han Shuang tersenyum. Inilah yang ingin kulakukan. Setelah kebangkitan, Han Shuang seperti orang yang sama sekali berbeda. Bukan dalam penampilan, tetapi dalam temperamen. Sebelumnya, dia dingin dan pendiam, seperti pedang yang terhunus, tajam namun terkendali. Sekarang, dia masih dingin, tetapi matanya menyimpan secercah cahaya, cahaya seseorang yang telah menemukan tempatnya. Dia mendekati Jiang Xuelan, menggenggam tangannya sebagai salam hormat, dan berkata, Tuan Istana, saya tahu sebuah tempat. Jiang Xuelan menatapnya. Tempat apa? Sebuah kota. Suara Han Shuang tenang, tetapi emosi yang kompleks terpancar di matanya. Itu di timur laut, namanya kota salju jatuh. Saya sudah beberapa kali ke sana. Setiap kali, saya merasakan perasaan khusus di tubuh saya, seperti ada sesuatu yang memanggil saya dari lubuk hati saya. Mata Chen Ping sedikit menyipit. Perasaan? Perasaan seperti apa?
Han Shuang berpikir sejenak. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Rasanya seperti jantungku berdebar kencang, seperti darahku mendidih, seperti ada sesuatu yang ingin meledak keluar dari tubuhku. Aku tidak tahu mengapa sebelumnya, tetapi sekarang aku tahu, itu adalah resonansi garis keturunan Dewa Es. Seharusnya ada cukup banyak keturunan garis keturunan Dewa Es di kota itu. Jiang Xuelan menoleh ke arah Chen Ping. Chen Ping mengangguk. Ayo kita lihat. Kota salju jatuh terletak di timur laut, diapit di antara dua gunung yang tertutup salju. Bangunan-bangunan di kota itu terbuat dari kayu dan batu, atapnya tertutup salju tebal, dan kepulan asap naik dari cerobong asapnya. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti lukisan tinta yang tenang. Chen Ping, Jiang Xuelan, Yun 11, Han Shan, dan Han Shua mendarat di luar kota dan berjalan masuk. Saat mereka melangkah masuk ke kota, garis keturunan Dewa Es di dalam diri Chen Ping melonjak hebat. Perasaan itu, seolah-olah seseorang telah menyalakan api di dalam dirinya, membakar dan gelisah. Kekuatan kacau miliknya secara otomatis beredar, menekan kegelisahan itu. Dia melirik Jiang Xuelan. Ekspresi Jiang Xuelan juga sedikit berubah. Kekuatan Dewa Es-nya melonjak di dalam dirinya, cahaya biru es berkedip di kulitnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kekuatan itu. Kau merasakannya? Tanya Chen Ping dengan suara rendah. Jiang Xuelan mengangguk, suaranya sedikit tegang, setidaknya beberapa lusin orang. Yun 11 meliriknya tetapi tetap diam. Dia adalah anggota klan hantu dan tidak memiliki hubungan dengan garis keturunan Dewa Es, tetapi dia dapat mengetahui dari ekspresi Jiang Xuelan bahwa kota ini bukanlah tempat biasa. Jalan-jalan kota itu sempit, dipenuhi toko-toko yang menjual berbagai barang besi dan tanaman obat. Tidak banyak pejalan kaki, kebanyakan orang biasa berpakaian kain kasar, dengan beberapa kultivator liar, semuanya dengan tingkat kultivasi rendah, paling tinggi di peringkat kedua alam abadi sejati. Mereka memandang Chen Ping dan kelompoknya dengan waspada. Di tempat yang sepi ini, orang asing selalu menarik perhatian. Chen Ping mendekati seorang wanita tua penjual sayur, menyatukan kedua tangannya sebagai salam hormat, dan berkata, "Nenek, kami adalah kultivator liar yang sedang lewat, mencari tempat untuk beristirahat. Apakah ada penginapan di kota ini?" Wanita tua itu meliriknya, lalu ke Jiang Xuelan dan Yun 11 di belakangnya, dan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Kota ini kecil, kami tidak menerima orang luar." Nada suaranya dingin, membawa sikap acuh tak acuh yang membuat mereka menjaga jarak. Chen Ping tidak keberatan, mengucapkan terima kasih lagi, dan berbalik untuk pergi. Selanjutnya, mereka bertanya kepada beberapa orang lagi, dan jawabannya sama. Tidak ada penginapan, tidak ada orang luar, silakan pergi. Mata semua orang dipenuhi kewaspadaan, bahkan sedikit rasa takut. Chen Ping berhenti dan menatap Jiang Xuelan. "Mereka tahu tentang garis keturunanmu." Jiang Xuelan mengangguk. Wajahnya agak pucat, bukan karena kelelahan, tetapi karena dia bisa merasakan bahwa orang-orang ini semua memiliki garis keturunan Dewa Es. Meskipun lemah, meskipun tersembunyi dalam-dalam, itu tak terbantahkan.
Mereka adalah keturunan dari garis keturunan Dewa Es, tetapi mereka tidak berani mengakuinya. Mengapa? Suara Jiang Xuelan lembut, seolah bertanya kepada Chen Ping, namun juga seolah bertanya pada dirinya sendiri. Chen Ping tidak berbicara. Dia berbalik dan melihat ke ujung jalan. Di sana, sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Yang memimpin mereka adalah seorang pria tua berambut abu-abu, bertubuh kekar, dan berwajah bermartabat. Tingkat kultivasinya berada di peringkat keempat alam dewa sejati, tertinggi di kota itu. Di belakangnya diikuti lebih dari 20 penduduk kota, pria dan wanita, muda dan tua, masing-masing bersenjata, wajah mereka dipenuhi kewaspadaan dan permusuhan. Mereka mengepung Chen Ping dan kelompoknya yang berlima. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kota salju jatuh? Suara lelaki tua itu dalam, seperti guntur yang teredam di musim dingin. Chen Ping menangkupkan tangannya memberi hormat. Saya Chen Ping, sedang melewati tempat Anda yang terhormat dan ingin meminta penginapan untuk malam ini. Pupil mata lelaki tua itu sedikit menyempit. Chen Ping. Dia pasti pernah mendengar nama ini. Lubang api surgawi, gunung guntur surgawi, jurang jiwa, nama ini telah beredar di seluruh surga ke-15 selama berhari-hari. Tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Sebaliknya, dia menjadi lebih tegang. Kota salju jatuh tidak menerima orang luar. Silakan pergi. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. Han Shuang melangkah maju, mengepalkan kedua tangannya dan memberi hormat dengan telapak tangan, lalu berkata, "Wali kota, saya Han Shuang dari kota Angin Beku. Ini Jiang Xuelan, kepala istana dari garis keturunan Dewa Es. Kami bukan orang jahat, kami hanya ingin..." "Diam!" Lelaki tua itu memotongnya, kilatan amarah terlihat di matanya. "Garis keturunan Dewa Es apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak ada seorang pun dari garis keturunan Dewa Es di kota salju. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan kami karena tidak sopan." Penduduk kota di belakangnya menggenggam senjata mereka erat-erat, beberapa berbisik setuju, "Ya, pergi. Pergi sekarang. Kami tidak menemukan orang yang Anda cari di sini. Pergi." Chen Ping tetap diam. Tatapannya menyapu semua orang yang hadir, lelaki tua itu, penduduk kota, dan bahkan wanita dan anak-anak yang mengintip dari sudut jalan. Mereka semua memiliki aura garis keturunan Dewa Es. Beberapa samar, beberapa kuat, tetapi tidak ada yang mau mengakuinya. Dia memahami ketakutan mereka. Sebuah suku yang terpaksa bersembunyi di kota terpencil, sebuah suku yang bahkan tidak berani mengakui garis keturunannya sendiri. Ketakutan mereka tidak dapat dihilangkan hanya dengan beberapa kata. Han Shuang berteriak cemas, "Wali kota, saya mengatakan yang sebenarnya. Chen Ping ini adalah Chen Ping paling terkenal di surga ke-15. Dia bukan orang jahat, dia di sini untuk membantu kita." Ekspresi lelaki tua itu berubah. Tentu saja, ia telah mendengar tentang perbuatan Chen Ping. Namun ia belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan ia tidak bisa mempercayainya. "Kau bilang kau Chen Ping, jadi kau memang Chen Ping?" Suara lelaki tua itu tetap dingin.
Aku juga bisa bilang aku adalah yang mulia penghakiman. Han Shuang membuka mulutnya, ingin membantah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba melangkah maju dari kerumunan. Itu adalah seorang pria paruh baya, kurus, dengan wajah biasa, mengenakan kain abu-abu kasar. Kultivasinya hanya di tingkat pertama alam abadi sejati, tidak mencolok di kota itu. Namun matanya cerah seperti bintang di malam hari. Ia menatap Chen Ping, suaranya sedikit gemetar. Kau benar-benar Chen Ping? Chen Ping menatapnya dan mengangguk. Air mata menggenang di mata pria paruh baya itu. Lubang api surgawi, di dalam lubang api surgawi, kau melirikku. Terima kasih masih menyimak channel Y Chen Ping Mania. Pupil mata Chen Ping sedikit menyempit. Ia mengenali orang ini, salah satu dari 5 pengguna garis keturunan Dewa Es yang ia rasakan di lubang api surgawi. Saat itu, ia hanya melirik beberapa orang di kerumunan, tetapi ia tidak menyangka orang ini akan mengingatnya. Namaku Bingyan. Suara pria paruh baya itu bergetar, di lubang api surgawi, kau melirikku. Aku tahu kau mengenaliku. Aku selalu ingin menemukanmu, tetapi aku tidak berani. Ia menoleh ke wali kota. Suaranya menjadi tegas. Wali kota, dia benar-benar Chen Ping. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri melukai Jin Huan dengan satu pukulan dan membuat wakil klan ilahi terpental dengan satu serangan telapak tangan di lubang api surgawi. Dia datang untuk membantu kita, bukan untuk menyakiti kita. 4 orang lagi melangkah maju dari kerumunan. 2 pria dan 2 wanita, semuanya dengan tingkat kultivasi antara peringkat pertama dan kedua alam abadi sejati. Pakaian dan wajah mereka biasa saja, mudah berbaur dengan kerumunan. Namun ketika mereka melangkah maju, Chen Ping mengenali mereka, 4 pengguna garis keturunan Dewa Es lainnya yang telah ia rasakan di lubang api surgawi. Wali kota, saya bisa bersaksi. Saya juga. Chen Ping bukan anggota klan dewa. Dia adalah kultivator sesat dari klan manusia. Dia menyimpan dendam terhadap klan dewa dan tidak akan menyakiti kita. Wali kota terdiam lama. Ia memandang kelima orang itu, lalu ke Chen Ping, dan akhirnya menghela napas. Silakan ikuti saya. Chen Ping dan yang lainnya mengikuti wali kota menuju sebuah rumah besar. Rumah besar wali kota berada di pusat kota, sebuah bangunan kayu dan batu 2 lantai, sedikit lebih besar dari rumah-rumah di sekitarnya, tetapi tidak terlalu besar. Ruang tamu rumah besar itu kecil, berisi meja panjang, beberapa kursi kayu, dan lukisan pemandangan di dinding yang menggambarkan pegunungan bersalju dan hutan pinus. Wali kota mengundang Chen Ping dan rombongannya yang berjumlah 5 orang untuk duduk dan disuguhi teh. Tehnya biasa saja, teh kasar, tetapi di tempat ini, itu adalah bentuk keramahan tertinggi. Tuan Chen Ping, saya mohon maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Suara wali kota jauh lebih lembut dari sebelumnya. Nama saya Bing Feng, dan saya adalah wali kota Luoshui. Chen Ping membalas salam itu dengan tangan terkatup. Wali kota Bing, Anda terlalu baik. Kami terlalu lancang. Bing Feng menghela napas, menatap Jiang Xuelan, emosi yang kompleks terpancar di matanya. Garis keturunan Dewa Es.
kepala istana dari istana ilahi. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu orang sepertimu lagi seumur hidupku. Jiang Xuelan menatapnya, suaranya sedikit tegang. Wali kota Bing, berapa banyak keturunan garis keturunan Dewa Es yang ada di kota Luosue? Bing Feng terdiam sejenak. Semuanya. Pupil mata Jiang Xuelan sedikit menyempit. Seluruh kota salju, dengan lebih dari 300 rumah tangga dan lebih dari 1.000 orang, seluruhnya terdiri dari keturunan garis keturunan Dewa Es. Suara Bing Feng rendah, seolah menceritakan rahasia yang telah lama terkubur. 10.000 tahun yang lalu, garis keturunan Dewa Es mengalami penindasan dari cabang-cabang lain dari ras ilahi. Banyak kultivator garis keturunan Dewa Es melarikan diri dari pusat ras ilahi, melarikan diri ke tempat terpencil ini di surga ke-15. Mereka membangun kota salju di sini, menyembunyikan identitas mereka, berpura-pura menjadi kultivator manusia biasa, menjalani kehidupan biasa. Selama 10.000 tahun, garis keturunan itu telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun garis keturunannya telah melemah, akarnya tetap ada. Hanya saja, tidak ada yang berani mengakuinya. Tinju Jiang Xuelan mengepal. Mengapa kau tidak berani mengakuinya? Bing Feng menatapnya, matanya dipenuhi kepahitan. Tuan Istana, apakah Anda tidak tahu? Aula penghakiman memiliki aturan. Setiap kultivator yang mengungkapkan aura garis keturunan Dewa Es akan ditangkap dan dikirim ke tambang sebagai budak. Para pria menambang, para wanita mencuci pakaian dan memasak, dan anak-anak melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka tidak memperlakukan keturunan Dewa Es sebagai manusia, hanya sebagai hewan beban. Suaranya bergetar. 300 tahun yang lalu, ada seorang pemuda di kota itu bernama Bing Feng. Konsentrasi garis keturunannya sangat tinggi, dan dia membangkitkan kekuatan Dewa Es. Dia merasa dirinya sangat kuat dan pergi ke balai penghakiman untuk menuntut penjelasan. Akibatnya, dia ditangkap. Dia dikirim ke tambang dan dijadikan budak. Orang tuanya pergi mencarinya, dan mereka juga ditangkap. Ketiganya tidak pernah kembali. Ruang tamu menjadi sunyi. Wajah Jiang Xuelan pucat pasi, jari-jarinya gemetar, cahaya biru es yang samar berkedip di telapak tangannya. Balai penghakiman, dengan hak apa? Suaranya lembut, hampir tak terdengar, tetapi setiap kata seolah keluar dari sela-sela gigi yang terkatup rapat. Garis keturunan Dewa Es juga merupakan anggota ras ilahi. Mengapa kita diperlakukan seperti ini? Bing Feng tersenyum pahit. Tuan Istana, Anda benar. Garis keturunan Dewa Es memang anggota dari ras ilahi. Tetapi ras ilahi memiliki lusinan cabang, beberapa tinggi, beberapa rendah, beberapa mulia, beberapa hina. Garis keturunan Dewa Es adalah yang terendah, yang paling hina. Anggota lain dari ras ilahi mengakui kami sebagai dewa, tetapi mereka hanya memperlakukan kami sebagai pelayan. Di mata mereka, kami tidak pantas disebut dewa, hanya budak es. Budak es, Jiang Xuelan mengulangi, suaranya sedingin angin musim dingin. Ya, budak es. Suara pedang terikat es terdengar rendah. Di tambang aula penghakiman, masih banyak kultivator dari garis keturunan Dewa Es.
Mereka memperlihatkan aura garis keturunan mereka dan ditangkap untuk dijadikan budak. Beberapa telah berada di sana selama lebih dari 1000 tahun, beberapa baru saja ditangkap. Jiwa mereka terikat oleh rantai pengunci roh, tidak dapat melarikan diri, tidak dapat melawan, dipaksa untuk menambang, bekerja, dan menunggu kematian hari demi hari. Jiang Xuelan berdiri. Di mana mereka? Pedang terikat es menatapnya. Tuan istana, apa yang akan Anda lakukan? Menyelamatkan mereka. Suara Jiang Xuelan tenang, ketenangan yang menakutkan. Rakyatku tidak dapat diperlakukan seperti ternak. Tepat saat itu, gelombang energi tiba-tiba meledak di lautan kesadaran Chen Ping. Jiwa Bei Mingyuan yang tersisa terbangun. Binatang buas. Binatang buas. Suaranya, seperti guntur, meledak di dalam pikiran Chen Ping. Keturunan garis keturunan Dewa Esku. Diperlakukan seperti ternak? Aula penghakiman? Klan dewa? Sekumpulan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena garis keturunan Dewa Esku yang menjaga segel saat itu, aliansi klan dewa pasti sudah runtuh sejak lama. Hak apa yang mereka miliki? Suaranya semakin keras, dan cahaya biru es berkelap-kelip liar di dalam pikiran Chen Ping, menyebabkan seluruh pikirannya bergetar. Chen Ping merasa kepalanya akan meledak. Tepat saat itu, kitab suci emas Luo Agung menyala. Cahaya keemasan melonjak dari kitab suci emas Luo Agung, menyapu seluruh pikiran seperti gelombang pasang. Cahaya itu hangat dan lembut, namun membawa kekuatan yang tak tertahankan. Cahaya biru es sebelum cahaya keemasan. Seperti salju yang bertemu dengan matahari yang terik dengan cepat. Mencair, menyusut, dan menghilang. Sisa jiwa Bei Mingyuan diselimuti oleh cahaya keemasan, dikompresi menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan, melayang di atas pikirannya. Suaranya menjadi lemah dan tidak jelas, seperti teriakan dari jauh, atau mungkin berbicara di bawah air. Lepaskan aku. Aku ingin keluar. Aku ingin membunuh mereka. Suaranya semakin lemah dan semakin lemah, akhirnya menghilang sepenuhnya. Cahaya kitab suci emas Luo Agung perlahan surut, dan lautan kesadarannya kembali tenang. Bersambung.